Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Dewi menatap keluar jendela dapur kecil yang berdebu. Angin sore membawa aroma lembut tanah basah dari kebun kecil di belakang rumah. Di sudut kebun itu, tumbuh subur deretan tanaman singkong yang telah menjadi penyelamat hidupnya selama ini. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan gemuruh dalam dadanya yang semakin hari kian sesak. Piring-piring kotor menumpuk di wastafel yang sudah retak di sana-sini. Tangan Dewi gemetar saat meraih satu piring yang masih menyisakan sisa nasi basi berbau asam. Nasi itu adalah makanan yang diberikan ibu mertuanya pagi tadi, sambil melemparkan tatapan penuh cemooh. Kalau nggak mau makan, buang aja. Jangan harap dapat lebih dari itu, kata Bu Lastri, ibu mertuanya, dengan nada dingin yang selalu membuat Dewi ingin menangis. Dewi tidak membuang nasi itu. Ia menyimpannya, berharap bisa ia gunakan untuk memberi makan ayam tetangga yang sering berlari ke pekarangan belakang. Setidaknya, ayam-ayam itu lebih dihargai di rumah ini dibanding dirinya. Dewi mengelus perutnya yang kosong sambil memejamkan mata. Hari itu, seperti banyak hari lainnya, ia hanya makan pucuk daun singkong yang direbus dengan garam sedikit. Itu pun ia masak dengan air keruh dari sumur. Rasanya hambar, tetapi itu sudah cukup baginya untuk bertahan hidup. Saat langkah kaki berat terdengar dari ruang tamu, Dewi segera menegakkan tubuh. Itu pasti Bima, suaminya, yang baru pulang kerja. Namun, tidak ada kehangatan dalam suara Bima saat menyapanya. Bahkan setelah hampir setahun menikah, sapaan Bima hanyalah dingin dan kasar. "Kamu ngapain bengong di dapur? Udah masak belum?" Suara Bima menggema, membuat Dewi bergegas keluar dari dapur. "Sudah, Mas. Aku masak sayur bening dan goreng tempe. Tapi tempenya tinggal 2 potong, jadi aku nggak makan," jawab Dewi dengan lembut. Meskipun hatinya terasa seperti ditikam. Bima mendengus. Tatapannya penuh hinaan. "Kamu tuh istri macam apa? Rumah berantakan, makanan gak enak, hidup cuma ngerepotin. Kalau tahu kamu begini, aku gak bakal nikahin kamu." Dewi hanya bisa menunduk, menggigit bibirnya agar air mata tidak jatuh. Ia tidak ingin memperlihatkan kelemahannya. Meskipun setiap kata yang keluar dari mulut Bima terasa seperti pisau yang merobek hatinya. Ia bertanya-tanya, bagaimana bisa pria yang dulu ia cintai dan hormati berubah menjadi seperti ini? Dewi ingat betul hari pernikahannya. Saat itu, Bima datang dengan senyum yang menawan dan janji manis yang membuatnya merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Tapi kenyataannya, pernikahan itu hanyalah awal dari mimpi buruknya. Sejak hari pertama ia melangkahkan kaki ke rumah ini, mertuanya, Bu Lastri, sudah menunjukkan sikap tidak suka. Setiap harinya, Dewi dihina, dibanding-bandingkan dengan menantu lainnya yang lebih kaya atau lebih cantik. "Anak saya itu bisa dapat yang lebih baik dari kamu," kata Bu Lastri suatu hari dengan tatapan merendahkan. "Coba lihat diri kamu, apa sih yang bisa kamu banggakan?" Dewi hanya bisa diam. Ia ingin membela diri, tetapi suara hatinya berkata lain. Ia takut jika melawan, hidupnya akan semakin sulit. Jadi, ia memilih bertahan. Namun, hari-hari itu terasa semakin berat. Tidak ada satupun yang menghargai keberadaannya di rumah ini. Bahkan makanan pun, mereka memberinya yang sudah basi atau hampir busuk. Di dapur, Dewi kembali menyiapkan makan malam. Saat itulah ia mencuri pandang ke cermin kecil yang tergantung di dinding dapur. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Pipinya yang dulu berisi kini tirus, dan matanya yang dulu penuh harapan kini redup. Ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Saat malam semakin larut, Dewi duduk sendirian di dapur. Sinar rembulan yang masuk dari sela-sela genting membuat dapur itu terasa dingin dan sunyi. Ia menggenggam selembar foto keluarga lamanya. Foto yang ia sembunyikan di dalam buku resep tua milik ibunya. Foto itu mengingatkannya pada kehidupan yang jauh lebih baik. Kehidupan yang penuh kasih sayang dan tawa. Ia merindukan ayahnya yang dulu selalu memeluknya saat ia sedih.
dan ibunya yang selalu memasak makanan terbaik untuknya. Ya Allah, bisik Dewi, menahan tangis yang akhirnya pecah. Sampai kapan aku harus hidup begini? Aku hanya ingin sedikit bahagia. Air mata itu jatuh membasahi tangannya. Di saat seperti ini, Dewi hanya punya satu pelarian, kebun singkong kecil di belakang rumah. Ia melangkah keluar, menghampiri deretan tanaman singkong yang ia rawat dengan susah payah. Sambil memetik beberapa pucuk daun, ia berbicara pada dirinya sendiri, mencoba memberi semangat yang nyaris padam. Aku masih punya ini, katanya. Suaranya nyaris berbisik. Selama aku bisa makan ini, aku pasti bisa bertahan. Dewi kembali ke dapur, merebus daun singkong dengan sedikit garam, lalu memakannya dalam diam. Setiap gigitan terasa seperti pengingat bahwa ia masih hidup, bahwa ia masih bisa bertahan meskipun dunia seolah tidak peduli padanya. Malam itu, Dewi duduk di sudut kamar yang gelap, membungkus tubuhnya dengan selimut tipis untuk melawan dinginnya malam. Hatinya terus bertanya-tanya, apakah semua penderitaan ini akan berakhir? Ataukah ia akan terjebak dalam kehidupan ini selamanya? Malam itu, setelah selesai membersihkan dapur, Dewi berbaring di kasur tipis di kamar kecilnya. Mata yang lelah menatap langit-langit kusam, penuh bercak air hujan yang tak pernah diperbaiki. Udara dingin menyelinap dari celah-celah dinding kayu yang mulai lapuk. Tapi bukan itu yang membuat tubuhnya menggigil. Yang membuat hatinya membeku adalah rasa kesepian yang menjeratnya erat. Seperti jeratan tali yang tak terlihat. Dalam diam, kenangan masa lalunya perlahan menyeruak seperti mimpi yang tak diundang. Ia mencoba menahannya, tetapi kenangan itu terlalu kuat. Mereka datang satu persatu, membanjiri pikirannya. Dewi teringat hari-hari sederhana di kampung halamannya. Rumah kayu kecil dengan pekarangan luas di tepi sungai, tempat ia tumbuh bersama keluarganya yang penuh cinta. Ibunya, seorang wanita lembut dengan senyum yang selalu membuat hari-hari Dewi terasa cerah, sering mengajaknya memasak di dapur. Dewi, kamu harus tahu cara masak sayur asem yang enak. Kalau nanti kamu menikah, suamimu pasti senang makan masakan ini, ujar ibunya suatu sore sambil memotong daun melinjo. Dewi kecil tertawa kecil. Aku nggak mau masak buat suami, Bu. Aku maunya masak buat ibu dan ayah aja, jawabnya sambil membantu memetik daun melinjo. Ibunya terkekeh, lalu mengusap kepala Dewi dengan penuh kasih. Kamu itu anak yang baik, Dewi. Ibu yakin, siapapun nanti yang jadi suamimu, dia orang yang beruntung. Ucapan itu kini terasa seperti luka yang menganga. Jika saja ibunya tahu, orang yang menikahinya tidak pernah merasa beruntung. Sebaliknya, Dewi merasa seperti beban bagi Bima, meskipun ia telah mengorbankan segalanya untuk pernikahan ini. Dewi juga teringat pada ayahnya, seorang petani yang selalu bekerja keras untuk memastikan keluarganya tidak pernah kelaparan. Ayahnya bukan orang kaya, tapi ia selalu memastikan Dewi merasa seperti anak yang paling istimewa. Suatu hari, saat Dewi baru saja pulang dari sekolah, ia menemukan ayahnya duduk di depan rumah dengan wajah lelah. Namun, begitu melihat Dewi, wajah itu langsung berubah cerah. Ayo sini, Nak. Ayah punya sesuatu buat kamu, katanya sambil merogoh sakunya. Dewi kecil melangkah mendekat dengan penasaran. Ayahnya menyerahkan sebatang permen kapas yang sudah agak kempis. Cuma ini yang bisa ayah beli hari ini, ujarnya dengan senyum meminta maaf. Dewi tidak pernah lupa rasanya saat menerima permen itu. Bukan rasa manisnya, tapi rasa cinta yang terkandung di dalamnya. Baginya, itu lebih berharga daripada emas sekalipun. Ayah, aku kangen, bisiknya dalam hati. Air matanya mengalir, membasahi pipi yang kini lebih sering menahan tangis daripada tertawa. Kenangan tentang keluarganya membuat Dewi semakin merindukan rumah, tetapi ia tahu bahwa kembali ke sana bukanlah pilihan. Kedua orang tuanya telah tiada. Ayahnya meninggal karena serangan jantung beberapa tahun lalu, dan ibunya menyusul tak lama setelah itu karena sakit yang tak tertangani. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya tinggal bayangan dalam ingatannya. Namun, kenangan lain yang menyakitkan kembali muncul. Saat ia memutuskan untuk menikah dengan Bima, ia mengabaikan peringatan dari tetangga dan teman-temannya.
Banyak yang mengatakan bahwa keluarga Bima terkenal kasar dan materialistis. Tapi Dewi, yang saat itu tengah diliputi cinta, menolak mendengar semua itu. "Kamu yakin, Dewi? Keluarga Bima nggak seperti yang kamu kira," ujar seorang teman dekatnya, Santi, dengan nada khawatir. "Bima baik, Santi. Dia cinta sama aku, dan aku yakin aku bisa membahagiakannya," jawab Dewi dengan senyum optimis. Kini, kata-kata itu terasa seperti ironi yang pahit. Bima yang ia kenal dulu adalah pria yang lembut, perhatian, dan penuh kasih. Namun, setelah menikah, sisi gelapnya mulai terungkap. Bima bukan hanya pemarah, tetapi juga sering merendahkan Dewi di depan keluarganya sendiri. Pikiran Dewi kembali ke masa sekarang. Ia meraih foto keluarganya yang disembunyikan di bawah kasur, memperhatikan wajah-wajah yang ia rindukan. Dalam gambar itu, ia berdiri di tengah-tengah ayah dan ibunya, tersenyum lebar dengan rambut tergerai. Foto itu sudah mulai pudar, tetapi kenangan di dalamnya tetap jelas. "Kenapa aku nggak bisa bahagia seperti dulu?" bisik Dewi, suaranya penuh getir. Ia menggenggam foto itu erat, seolah takut kehangatan kenangan itu akan menghilang. Tiba-tiba, suara keras dari luar kamar membuat Dewi tersentak. Itu suara Bu Lastri, yang sedang memarahi salah satu keponakannya. Suara itu mengingatkan Dewi bahwa kenyataan tempat ia tinggal tidak akan membiarkannya melarikan diri ke dalam kenangan terlalu lama. "Dasar pemalas! Gak ada gunanya kamu di sini," teriak Bu Lastri. Dewi menggigil. Ia tahu, amarah mertuanya bisa beralih padanya kapan saja, dan ia tidak sanggup menghadapi itu malam ini. Ia meletakkan foto keluarganya kembali ke tempat persembunyian dan memejamkan mata, berharap rasa sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Namun, bahkan dalam tidurnya, bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya, mengingatkannya pada kebahagiaan yang telah hilang dan tak akan pernah kembali. Pagi itu, Dewi sedang mencangkul tanah di kebun kecilnya. Sinar matahari yang menyelinap di antara dahan-dahan pohon memberikan sedikit kehangatan, meski angin pagi masih terasa dingin menusuk. Tanah di kebun itu keras karena kurang air, tapi Dewi terus mencangkul tanpa henti. Ia harus memastikan pucuk-pucuk daun singkong tetap tumbuh subur. Setiap ayunan cangkul adalah pelampiasan untuk semua beban yang mengendap di hatinya. Keringat bercucuran di pelipis, tapi Dewi tidak peduli. Ia baru berhenti ketika mendengar suara dari pagar belakang rumah. "Neng Dewi," panggil seorang wanita dengan suara lembut. Dewi menoleh dan mendapati tetangganya, Bu Sari, berdiri di sana dengan membawa rantang kecil. "Bu Sari." Dewi terkejut, segera mengusap keringatnya dengan ujung kerudung lusuh yang ia pakai. "Ada apa, Bu?" Bu Sari tersenyum ramah dan melangkah mendekat. "Saya cuma mau mampir. Tadi saya masak opor, dan kebetulan ada lebih. Ini untuk kamu, Neng." Ia menyodorkan rantang itu ke arah Dewi. Dewi tertegun. Tawaran itu membuat hatinya hangat, tapi di sisi lain ia merasa sungkan. "Aduh, Bu, nggak usah repot-repot. Saya nggak bisa balas." "Sudah, terima saja. Kamu jangan terlalu banyak berpikir. Anggap saja ini rezeki dari Allah," potong Bu Sari sambil tersenyum. Dewi akhirnya menerima rantang itu dengan tangan gemetar. "Makasih banyak, Bu. Saya nggak tahu harus bilang apa. Yang penting kamu makan ya. Neng, kamu ini kurus sekali. Saya sering lihat kamu kerja keras, tapi jarang makan enak. Kalau ada apa-apa, bilang ke saya. Jangan sungkan." Dewi hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kata-kata Bu Sari terasa seperti pelukan hangat yang sudah lama ia rindukan. Setelah Bu Sari pergi, Dewi membuka rantang itu di dapur. Aroma opor ayam yang harum langsung memenuhi ruangan kecil itu, membuat perutnya yang kosong meronta. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil satu suap. Rasa gurih dan hangatnya seolah membawa Dewi kembali ke masa kecil, saat ibunya memasak makanan enak untuk keluarga mereka. Namun, saat ia menikmati makanannya, langkah kaki berat terdengar mendekat. Dewi buru-buru menutup rantang itu. Tidak lama kemudian, Bu Lastri muncul di dapur dengan tatapan curiga.
Kamu dapat makanan dari mana? Tanya Bu Lastri tajam. Matanya melirik rantang di atas meja. Ini tadi Bu Sari kasih, Bu. Jawab Dewi. Suaranya bergetar. Bu Lastri mendengus, mendekati meja dan membuka rantang itu. Dasar perempuan gak tahu malu. Kamu pikir kita ini pengemis sampai tetangga harus kasih makanan? Bukan begitu, Bu. Bu Sari yang ngotot kasih. Saya sudah bilang gak usah. Dewi mencoba menjelaskan, tapi Bu Lastri tidak peduli. Sudahlah, makanan ini saya ambil saja. Gak pantas kamu makan yang bagus-bagus sementara kamu gak bisa kasih apa-apa ke keluarga ini. Dengan kasar, Bu Lastri membawa rantang itu pergi, meninggalkan Dewi yang hanya bisa mematung. Hari itu, Dewi kembali hanya makan pucuk daun singkong. Namun, ia tidak bisa melupakan kebaikan Bu Sari. Ia merasa ada seseorang yang peduli padanya, meski hanya sedikit. Perasaan itu memberinya harapan kecil di tengah penderitaannya. Beberapa hari kemudian, saat Dewi sedang menjemur pakaian di belakang rumah, Bu Sari datang lagi. Kali ini ia tidak membawa apa-apa, hanya senyum hangat di wajahnya. "Neng Dewi, boleh ngobrol sebentar?" tanya Bu Sari. "Tentu, Bu," jawab Dewi, meletakkan keranjang cucian. Ia duduk di bangku kayu bersama Bu Sari. "Neng, saya mau tanya kamu sebenarnya baik-baik saja, kan?" Suara Bu Sari penuh perhatian, membuat Dewi tidak bisa menahan emosinya. Dewi menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Saya nggak tahu, Bu. Kadang saya merasa saya ini nggak berarti apa-apa." Bu Sari meraih tangan Dewi dan menggenggamnya erat. "Dewi, kamu itu wanita yang kuat. Saya sering lihat kamu bekerja tanpa lelah. Kamu bertahan di tempat ini meskipun tidak ada yang menghargai kamu. Itu bukti kalau kamu lebih hebat daripada yang kamu kira." Dewi hanya bisa mengangguk sambil menangis. Kata-kata Bu Sari seperti angin segar yang menghapus sedikit beban di pundaknya. "Dewi, dengar ya. Kalau kamu butuh apa-apa, jangan ragu untuk datang ke rumah saya. Jangan biarkan dirimu menderita sendirian." "Terima kasih, Bu," jawab Dewi dengan suara serak. "Saya benar-benar bersyukur punya tetangga seperti Ibu." Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Dewi duduk di kamar dengan wajah lebih tenang. Ia memikirkan kata-kata Bu Sari, yang memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dewi merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ia menatap ke arah jendela, melihat bulan yang bersinar terang di langit. Dalam hati, ia berdoa agar harapan kecil ini bisa membawanya keluar dari kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Dewi sedang menyapu halaman kecil di depan rumah ketika suara deru motor menghentikannya. Bima turun dengan langkah berat. Wajahnya tampak kesal. Dia melepas helm dengan kasar, melemparkannya ke kursi kayu di teras. "Kamu di sini saja, Dewi? Rumah berantakan, gak ada kerjaan lain." Suara Bima langsung menusuk hati Dewi. Dewi menelan ludah, menahan diri untuk tidak menjawab kasar. "Saya sudah bersih-bersih dapur tadi, Mas. Sekarang lagi nyapu halaman." Bima mendengus. "Lihat saja nanti kalau Ibu marah. Kamu memang istri yang gak tahu diri." Dewi hanya menunduk. Ia tahu, berbicara lebih banyak hanya akan memperburuk keadaan. Namun, sesuatu dalam dirinya mulai memberontak. Ia lelah diperlakukan seperti ini, tetapi entah mengapa keberanian itu tidak pernah muncul. Malamnya, suasana rumah kembali tegang. Bu Lastri mendapati ada beberapa pakaian yang belum disetrika. Dengan nada tinggi, ia memanggil Dewi yang sedang memotong daun singkong di dapur. "Kamu pikir kerjaan di rumah ini cuma masak dan makan? Pakaian siapa yang mau setrika kalau kamu santai terus?" Suara Bu Lastri menggema di ruangan kecil itu. Dewi buru-buru keluar, menundukkan kepala sambil membawa pisau yang masih ada di tangannya. "Maaf, Bu. Saya tadi belum sempat. Saya akan kerjakan sekarang." "Tadi belum sempat? Kamu itu istri atau pembantu? Hah? Pantas saja anak saya stres kalau punya istri kayak kamu." Bu Lastri melontarkan kata-kata tajam, dan Bima yang sedang duduk di ruang tamu hanya diam, membiarkan ibunya menghina Dewi.
Hati Dewi seperti teriris. Ia ingin sekali membela diri, ingin mengatakan bahwa ia sudah melakukan yang terbaik, tetapi kata-kata itu selalu terkunci di tenggorokannya. Ia hanya bisa mengangguk kecil, lalu kembali ke dapur dengan perasaan hancur. Namun, puncaknya terjadi ketika Dewi tidak sengaja mendengar percakapan Bima di telepon. Saat itu, ia sedang menjemur pakaian di belakang rumah, dan suara Bima yang sedang bicara dengan seseorang terdengar jelas dari dalam kamar. "Kamu tenang saja. Dia nggak tahu apa-apa. Dia terlalu sibuk di dapur sama kebun singkongnya." Suara Bima terdengar santai, bahkan diselingi tawa kecil. "Aku juga malas pulang. Tahu? Lihat wajahnya saja sudah bikin hilang selera." Jantung Dewi seakan berhenti berdetak. Kata-kata itu terus berulang di kepalanya. Siapa yang sedang Bima bicarakan? Dan siapa lawan bicaranya? Dewi menahan napas. Telinganya fokus mendengarkan. "Iya, sayang. Aku bakal cari alasan biar bisa ketemu kamu lagi. Kamu sabar, ya?" Bima tertawa kecil sebelum menutup telepon. Dunia Dewi seakan runtuh seketika. Tubuhnya gemetar, dan napasnya menjadi berat. "Sayang. Jadi, Bima berselingkuh?" Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi ia berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Malam itu, Dewi duduk di kamar dengan pikiran yang kacau. Foto keluarganya kembali ia genggam. Seolah-olah gambar itu adalah satu-satunya yang bisa memberinya kekuatan. Namun, kali ini kenangan manis tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang menderanya. "Kenapa, Ayah? Kenapa aku harus menjalani semua ini?" bisik Dewi. Tangisnya pecah di tengah keheningan malam. Ia memikirkan banyak hal. Haruskah ia menghadapi Bima? Haruskah ia pergi? Tapi kemana ia harus pergi? Rumah ini adalah satu-satunya tempat tinggal yang ia punya. Meskipun itu bukan rumah yang memberinya kedamaian. Beberapa hari kemudian, keberanian Dewi perlahan muncul. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Bima dengan lebih teliti. Suatu siang, ketika Bima sedang mandi, Dewi melihat ponsel suaminya tergeletak di meja. Tangannya gemetar saat meraihnya. Ia tahu ini salah, tapi rasa sakit hatinya mengalahkan semua rasa takut. Dewi membuka pesan di ponsel itu, dan apa yang ia temukan membuat tubuhnya lemas. Ada percakapan panjang antara Bima dan seorang wanita bernama Rina. Isi pesan-pesan itu penuh dengan kata-kata mesra, rencana pertemuan, dan janji-janji yang membuat Dewi merasa dikhianati. "Kamu cantik banget pakai dress merah kemarin. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu," tulis Bima dalam salah satu pesan. Dewi menutup ponsel itu dengan tangan gemetar. Dadanya terasa sesak, dan pandangannya mulai buram karena air mata. Ia merasa seperti boneka yang dimainkan, tidak dihargai, bahkan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Malam itu, Dewi akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Bima. Ketika Bima baru pulang kerja, Dewi menunggunya di ruang tamu. Wajahnya terlihat tegas meskipun hatinya gemetar. "Mas, kita perlu bicara," katanya dengan suara bergetar. Bima, yang sedang melepas sepatu, menatapnya dengan ekspresi malas. "Bicara apa lagi? Kamu ini selalu cari masalah." "Saya tahu tentang Rina," ucap Dewi, langsung ke pokok masalah. Wajah Bima berubah. "Kamu ngomong apa? Jangan asal nuduh." "Saya nggak nuduh, Mas. Saya lihat pesannya. Saya tahu semua." Suara Dewi pecah, tapi ia mencoba untuk tetap tegar. "Kenapa, Mas? Apa saya kurang baik sebagai istri?" Bima berdiri dengan wajah marah. Matanya menatap Dewi seperti api yang siap membakar. "Jangan ikut campur urusan saya. Kalau saya mau cari orang lain, itu hak saya. Kamu nggak punya hak buat mengatur hidup saya." Dewi merasa dunia berputar. Kata-kata Bima seperti palu yang menghantam hatinya. Ia tahu Bima tidak mencintainya lagi, tapi mendengarnya langsung dari mulut suaminya adalah luka yang tak bisa ia bayangkan. "Jadi saya ini apa buat Mas?" tanya Dewi. Air matanya jatuh tanpa henti. "Cuma beban," jawab Bima tanpa ragu, sebelum melangkah pergi ke kamar, meninggalkan Dewi yang jatuh terduduk di lantai. Malam itu,
Dewi tidak tidur. Ia duduk di sudut kamar dengan pandangan kosong, mencoba memikirkan jalan keluar dari penderitaannya. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa bertahan bukan lagi pilihan. Dewi menghabiskan malam dengan duduk di kamar sambil menatap jendela yang memancarkan bayangan rembulan. Tubuhnya lemah setelah perdebatan terakhir dengan Bima. Kalimat, "Kamu cuma beban," terus terngiang di telinganya, seperti lagu yang diputar tanpa henti. Hatinya terasa kosong, tapi di dalam kehampaan itu, muncul sebuah pemikiran yang belum pernah ia miliki sebelumnya. "Aku harus pergi," bisiknya pada diri sendiri. Keputusan itu membuat hatinya berdebar, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa, untuk pertama kalinya, bahwa bertahan hanya akan memperpanjang penderitaannya. Keesokan harinya, Dewi mulai mengemas barang-barangnya secara diam-diam. Ia hanya membawa pakaian yang paling penting dan beberapa barang kenangan, termasuk foto keluarganya. Semuanya ia masukkan ke dalam tas kain yang sudah lusuh. Dewi tahu, meninggalkan rumah ini bukan keputusan mudah. Ia tidak punya uang, tidak tahu harus kemana, tetapi ia tidak peduli. Baginya, pergi adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirinya. Sambil mengemas, Dewi menemukan sebuah surat kecil di antara buku resep ibunya. Surat itu adalah tulisan tangan ibunya sebelum meninggal. "Dewi, anakku tersayang, hidup mungkin tidak selalu mudah. Tapi ingatlah bahwa kamu selalu memiliki kekuatan untuk memilih jalanmu sendiri. Jangan pernah biarkan orang lain merenggut kebahagiaanmu." Air mata Dewi mengalir deras membaca surat itu. Kata-kata ibunya seperti cahaya yang menuntunnya keluar dari kegelapan. Siang itu, saat Bima pergi bekerja dan Bu Lastri tidur siang, Dewi keluar dari rumah dengan membawa tas kecilnya. Ia berjalan melewati jalan setapak tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkah terasa berat, tetapi juga membebaskan. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Saat tiba di depan rumah Bu Sari, tetangga yang selama ini memperhatikannya, Dewi berhenti sejenak. Ia ragu untuk mengetuk pintu, tetapi suara lembut Bu Sari memanggilnya dari dalam. "Neng Dewi, ada apa?" Bu Sari membuka pintu dengan senyum hangat. Tetapi senyum itu segera memudar saat melihat wajah Dewi yang sembab dan membawa tas besar. Saya mau pergi dari rumah, Bu." Suara Dewi bergetar, tetapi matanya penuh tekad. "Saya nggak tahu harus kemana, tapi saya nggak bisa tinggal di sana lagi." Bu Sari terdiam sejenak, lalu menarik tangan Dewi masuk ke rumah. "Masuk dulu, Neng. Kita bicarakan ini baik-baik." Di dalam rumah Bu Sari, Dewi menceritakan semuanya. Tentang perlakuan Bima, hinaan mertuanya, dan keputusannya untuk pergi. Bu Sari mendengarkan dengan sabar, lalu menggenggam tangan Dewi erat. "Kamu sudah cukup menderita, Dewi. Kalau kamu merasa ini yang terbaik, Ibu akan mendukungmu. Tapi kamu nggak boleh pergi tanpa tujuan. Kamu bisa tinggal di sini dulu, sampai kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." "Tapi, Bu, saya nggak mau merepotkan," jawab Dewi sambil menunduk. "Kamu ini ngomong apa? Kamu seperti anak sendiri buat Ibu. Jangan pikirkan itu. Yang penting sekarang kamu aman." Dewi menangis di pelukan Bu Sari. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar didukung oleh seseorang. Beberapa minggu tinggal di rumah Bu Sari, Dewi mulai merasa hidupnya perlahan membaik. Ia membantu Bu Sari mengurus warung kecil di depan rumah, dan dari sana ia mendapatkan sedikit uang. Meski jumlahnya tidak banyak, itu cukup untuk membuatnya merasa mandiri. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Suatu hari, Bima datang mencari Dewi ke rumah Bu Sari. Suaranya yang kasar menggema di halaman. "Dewi, keluar kamu. Kamu pikir bisa lari begitu saja?" teriak Bima. Bu Sari keluar menemui Bima dengan tenang. "Mas Bima, kalau mau bicara, bicara baik-baik. Ini rumah saya, bukan tempat buat teriak-teriak." Bima menatap Bu Sari dengan marah. "Saya mau istri saya pulang. Dia itu tanggung jawab saya." "Tanggung jawab?" Bu Sari tersenyum sinis. "Kalau benar dia tanggung jawab kamu,
Kenapa kamu memperlakukannya seperti sampah? Bima terdiam, tetapi kemarahannya semakin memuncak. Dewi, kalau kamu nggak keluar sekarang, jangan harap saya bakal terima kamu lagi. Kamu nggak punya siapa-siapa selain saya. Dari dalam rumah, Dewi mendengar semua itu. Ia gemetar, tetapi ia tahu bahwa inilah saatnya untuk berdiri sendiri. Dengan napas berat, ia melangkah keluar dan menghadapi Bima. Mas, saya memang gak punya siapa-siapa, tapi itu bukan alasan buat Mas memperlakukan saya seperti ini, kata Dewi dengan suara tegas. Saya gak akan pulang. Hidup saya jauh lebih baik tanpa Mas. Bima terkejut mendengar kata-kata Dewi. Ia mencoba membalas, tetapi tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Akhirnya, ia pergi dengan wajah penuh amarah. Hari-hari berlalu, dan Dewi semakin mandiri. Dengan bantuan Bu Sari, ia mulai menjual hasil kebun kecil yang ia tanam di lahan kosong di dekat rumah Bu Sari. Ia juga mulai membuat kerajinan tangan yang ia jual di pasar. Meskipun hidupnya masih sederhana, Dewi merasa bahagia karena ia bisa hidup dengan tenang. Sementara itu, kabar tentang perceraian Dewi dengan Bima menyebar ke seluruh desa. Banyak yang mencibirnya, tetapi Dewi tidak peduli. Ia tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari penilaian orang lain, tetapi dari keberaniannya untuk melangkah keluar dari penderitaan. Malam itu, saat duduk di teras bersama Bu Sari, Dewi menatap langit yang penuh bintang. Hatinya terasa ringan, seolah-olah beban yang selama ini menekannya telah lenyap. Bu, terima kasih sudah bantu saya. Saya nggak tahu bagaimana hidup saya kalau ibu nggak ada. Bu Sari tersenyum. Dewi, yang harus kamu syukuri itu bukan saya. Kamu harus bersyukur pada dirimu sendiri, karena kamu punya keberanian untuk keluar dari situasi buruk. Dewi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Iya, Bu. Saya janji, saya nggak akan membiarkan diri saya terjebak lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dewi merasa benar-benar bebas. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.